Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran nahwu kita pada hari ini. Sebelumnya kita belajar tentang anwa'u al-bina, macam-macam mabni, ya, macam-macam mabni. Ya, kita juga telah belajar tentang mabni, ya, huruf-huruf atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang mabni itu apa saja, ya. Kan sudah kita pelajari bahwasanya mabni itu ada di pertama huruf. Semua huruf itu adalah mabniyun. Dan juga apalagi yang mabni? Yang mabni itu adalah, ya, fi'il madhi, semuanya itu adalah mabni. Fi'il madhi dan fi'lul amri, itu semuanya adalah mabni. Ya. Ini kan mabni. Kemudian kita juga belajar tentang mu'rab, ya. Mu'rab, ya, kebalikannya mabni, ya. Yang mu'rab itu adalah pertama al-asma, nama-nama itu semuanya mu'rab. Kemudian dari fi'il itu ada fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' adalah mu'rab, yaitu yang berubah harokat, yang bisa berubah akhirnya. Adapun mabni yang tidak bisa berubah akhirnya. Nah, itu pembagian mabni yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga telah belajar tentang harokatnya mabni. Kita juga belajar tentang harokatnya mabni. Harokatnya mabni itu ada 4, kan? Ada yang fathah, ada yang kasroh, ada yang dhammah, dan ada yang sukun, ya. Ada yang sukun, tidak ada tanwin sama sekali, ya, tidak ada an, in, un, ya, tidak ada, tapi semuanya a, i, dan u. Misal yang fathah, banyak contohnya, ya. Misal yang fi'il madhi kataba, ya, lihat harokat terakhirnya fathah dan tidak bisa berubah. Atau misalnya akalta. Nah, akalta. Nah, ini harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Dan ini dinamakan mabniyun alal fathi. Mabniyun alal fathi. Mabni di atas fathah, ya. Jadi ini fi'lun mabniyun, yang mabni di atas fathah. Ini adalah i'rabnya, ya. Kita katakan seperti itu, fi'il mabniyun alal fathi. Kemudian coba kita cari contoh yang untuk yang kasroh. Contoh yang kasroh misalnya apa? Misalnya dorobeti. Nah, di sini berharokat kasroh mabni, tidak bisa berubah. Atau amsi, kemarin, ini tidak bisa berubah. Nah, ini kita namakan apa? Kita namakan fi'lun, ya, atau harfun, ya. Ini kan dorobti kan fi'il, amsi ini kan harfun. Fi'lun atau harfun mabniyun alal kasri. Mabniun alal kasri, fi'il atau huruf yang mabni di atas kasroh. Nah, seperti itu. Coba kita misalnya contoh yang dhammah. Apa contoh dhammah? Misalnya nasortu, aku telah menang. Sini harokat terakhirnya adalah dhammah dan dia adalah mabni, tidak bisa berubah karena dia
fi'il madhi, ya. Atau zurtu, dari zara yazuru, mengunjungi. Di sini berharokat dhammah. Maka bisa kita namakan dengan fi'lun, kita i'rabkan fi'lun mabniyun ala dhammi. Fi'lun mabniun ala dhammah. Fi'il yang mabni di atas dhammah. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari contoh yang sukun. Misalnya banyak ya. Kam, fi, apalagi hal, ya. Semuanya ini berharokat dhammah, huruf-huruf yang berharokat dhammah dan tidak bisa berubah. Maka i'rabnya seperti ini. Harfun mabniyun ala sukun. Huruf yang mabni di atas sukun. Nah, seperti itu yang kita pelajari kemarin. Nah, di sini ada tugas untuk antunna, yaitu isna, ini tugasnya, isna jumlatan mufidatan. Buatlah jumlah mufidah, ya, yang ada mabni alal fathinya, yang ada mabni alal kasrinya, yang ada mabni alal dhammnya, yang ada mabni ala sukun. Berarti antuna di sini buat 4 jumlah mufidah. 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, ya, adalah mabni alal fathi, ya. Mabniun alal fathi. Yang kedua, yang mabni alal kasri. Yang ketiga, mabni alal dhammi. Yang keempat, mabni alas sukuni. Nah, coba antuna buat jumlah mufidah, ya. Misalnya saya contohkan, misalnya kita cari contoh jumlah mufidah yang ada mabni alal fathinya, yang kata itu adalah mabni di atas fathah, ya. Banyak ya. Ya, tinggal antuna pilih, ya, salah satu dari fi'il madhi misalnya. Misalnya qata'a. Qata'a Muhammadun al-habla. Qata'a Muhammadun al-habla. Nah, kemudian antuna garis mana yang menunjukkan mabni alal fathi di sini. Nah, yang menunjukkan mabni alal fathi kan fi'il madhi di sini, qata'a. Nah, ini kan tidak akan bisa berubah, fi'il madhi. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ya, antuna cari. Muhammad memotong al-habla, tali. Ya, Muhammad memotong tali. Ingat ya, jumlah mufidah yang bisa difahami, ya. Mau itu mubtada sama khobar, mau itu fi'il dan fa'il, ya, terserah, yang penting jumlah mufidah. Coba saya contohkan lagi, mabniun alal kasri. Kita cari apa misalnya? Taib. Hal qara'ti al-Qur'ana. Nah, ini kan bisa kan? Nah, hal qara'ti al-Qur'ana. Nah, mana di sini yang menunjukkan mabni alal kasri, mabni di atas kasroh? Mana? Qara'ti, ya, qara'ti, lihat harokatnya kasroh. Nah, walaupun hal juga adalah mabni ala sukun, tapi bukan pada tempatnya, nanti bisa dimasukkan ke yang keempat ini. Coba lagi misalnya mabniun ala dhamm, misalnya. Kita cari mabni ala dhamm, mabni yang pakai dhammah misalnya. Misalnya kita cari darabtu al-asada. Darabtu al-asada. Aku telah memukul si singa, ya, singa. Lihat sini, harokat ini adalah dhammah yang mabni karena dia fi'il madhi. Al-asada objek maf'ul bihi, karena maka dari itu dia harokatnya fathah. Darabtu
al-asada. Maka yang mabni ala dhamm adalah darabtu. Yang keempat misalnya kam, mabni ala sukun, ya mabni yang di atas sukun misalnya. Cari atau seperti ini, ya. Kam kitaban fi baitika, ya. Berapa buku yang ada di rumah kamu? Nah, di sini yang mabni ala sukun adalah huruf kam, ya. Sukun di sini tidak akan berubah. Nah, seperti itu antum. Nah, cari contoh yang lain. Baik, akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita masih dalam murojaah, ya. Ada pertanyaan, misalnya, Ustadz, bagaimana kita bisa membedakan antara isim dan fi'il? Kita belum bisa membedakan antara isim dan fi'il. Apa bedanya isim dan fi'il itu? Nah, isim itu ada tanda-tandanya, atau kita bilang alamatul ismi, tanda-tanda isim, ya, tanda-tanda isim, ya. Isim itu bisa dikatakan isim ketika yang pertama dia itu ada alif lam, dia bisa kemasukan alif lam, ya, bisa kemasukan alif lam. Contohnya misalnya, ya, baitun, ya. Ini kan bisa dimasukkan alif lam, ya, baitun, ya. Ketika dimasukkan alif lam maka akan menjadi seperti ini, al baitu, bukan al baitun lagi tapi al baitu, ya. Kalau fiil tidak bisa, misalnya kataba, ya, nggak bisa dimasukkan al kataba, tidak bisa. Maka ini khusus untuk isim alif lam. Yang kedua, ya, kasih tahu ringkas, ya. Yang kedua adalah bisa dimasukkan harfun nida, bisa dimasukkan huruf nida, huruf panggilan, ya. Huruf panggilan itu adalah ya, misalnya wahai, misalnya ya Fatimah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya. Ini adalah isim berarti, ya, karena sebelumnya ada huruf nida. Nah, kemudian yang ketiga, bisa dimasukkan huruf al-jar. Bisa dimasukkan huruf al-jar. Misalnya, ya, ada satu isim namanya jidarun, tembok, jidarun. Ini kan bisa dimasukkan huruf jar, misalnya alal jidari, ya. Atau misalnya ada Rabbun, Tuhan, misalnya Rabbun, ya. Bisa dimasukkan huruf jar, misalnya birabbin. Kalau fi'il nggak bisa. Misalnya ada doroba misalnya, kemasukan huruf jar, fi doroba atau fi dorobi, ya. Salah, tidak bisa. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda isim adalah biasanya pakai at-tanwin, harokat tanwin. Madrasatun, kitabun, sayyaratun, qalamun, qirtasun, ya, dan lain, najmun, qalamun, qamarun, syamsun. Nah, semuanya itu kalau misalnya ada tanwinnya maka itulah namanya isim. Nah, kalau misalnya antum melihat ada alif lam atau ada kemasukan huruf jar, ya, atau ada tanwinnya, atau ya yang terakhir adalah bisa jadi mudhaf ilaihi, misalnya pulpennya ustaz, ya, qalamu al ustazi, ya, ini adalah isim. Nah, baik. Barakallahu fiik. Ini adalah tanda-tanda isim. Berarti kalau misalnya ada satu kata yang tidak dimasukkan ini, maka dia adalah fi'il.
Taib, di sini ada tugas lagi, tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua yaitu coba antunna pilih isim-isim dari surah Al-Ma'un dan surah Al-Fil ya. Cari isim, mana saja yang bisa dikatakan isim ya. Tadi kan kita belajar tanda-tanda isim. Kalau misalnya kemasukan itu yang 4 tadi, maka itu bisa disebut isim. Makanya pilihlah isim dari surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Fil. Itu tugas yang kedua. Nah, kita lanjut di sesi yang kedua.